Di akhir film sebelumnya, Raja Qin muda yaitu Yin Zheng akhirnya berhasil mengambil alih kerajaannya kembali dari perang saudara yang disebabkan oleh adiknya sendiri yaitu Cheng Jiao. Tentu saja untuk memenangkan perang saudara ini Yin Zheng tidak sendirian. Ia dibantu oleh Li Xin, seorang budak ahli pedang, dan para orang-orang gunung yang dipimpin oleh Qi Mochi yang Duan He. Namun semua ini hanya permulaannya saja karena Raja Yin Zheng memiliki sebuah impian yang sampai saat ini belum ada yang bisa mewujudkannya, yaitu menyatukan wilayah Cina menjadi satu negara atau satu raja. Begitu juga dengan Li Xin yang memiliki impian menjadi jenderal nomor 1 di dunia dan membanggakan sahabatnya yang sudah tiada, yaitu Pio. Dan dari sinilah cerita Kingdom kedua dimulai. Beberapa minggu setelah memenangkan perang saudara atau tepatnya 245 sebelum Masehi, Raja Yin Zheng yang sedang mengatur strategi di ruangannya tiba-tiba didatangi dua penyusup yang ingin mengakhiri hidup Yin Zheng. Untung saja, beberapa prajurit yang dipimpin oleh Jenderal Chen Wenju datang membantu Yin Zheng. Namun, dua penyusup itu ternyata ahli dalam bela diri yang membuat para prajurit kewalahan. Hingga akhirnya, seorang ahli pedang dari desa kecil datang menyerang dua penyusup tersebut. Ya, dia adalah Li Xin. Dengan teknik membelah nangka, Li Xin akhirnya berhasil mengalahkan dua penyusup tersebut. Salah satu penyusup yang sedang sekarat lalu menyampaikan pesan, kalau saja Ciyu datang, kalian semua pasti sudah tewas. Mendengar nama Ciyu, Raja Yin Zheng pun menceritakan bahwa Ciyu adalah salah satu klan kesedihan yang konon katanya mampu mengalahkan negara kecil hanya dengan jurus pedangnya. Namun Yin Zheng memberitahu yang lain bahwa kita tidak boleh takut dengan ancaman. Yang jelas kita harus mencari tahu siapa yang mengirim dua penyusup ini. Di waktu yang sama, kurir kerajaan datang. Ia melaporkan kepada raja bahwa kerajaan Wei baru saja menyerang perbatasan kerajaan Qin dan berhasil merebut wilayah perbukitan Dakan. Menyadari hal itu, Yin Zheng pun mengirim salah satu jenderalnya yang bernama Bagong untuk melakukan serangan balik. Gak cuma itu, Yin Zheng juga menyeru Xin untuk ikut berperang karena ini kesempatan Xin menggapai mimpinya. Sementara itu, teman Xin yang bernama Dayo tetap tinggal di kerajaan bersama Yin Zheng. Singkat cerita, Xin kemudian bergabung dengan ribuan pria dari berbagai warga di kerajaan Qin yang digunakan oleh Jenderal Baigong untuk menjadi barisan terdepan karena kebetulan sekali saat ini pasukan Baigong tinggal 5.000 prajurit, sedang pasukan musuh mencapai puluhan ribu prajurit. Dalam perjalanan menuju perbukitan Dakan, Xin bertemu dengan rombongan yang berasal dari desa asalnya, tetapi rombongan itu hanya 4 orang saja, yaitu Takukai, kakak beradik Mipyong, dan Mido, serta seorang misterius yang memakai cadar dan pakaian tertutup berwarna putih merah. Karena orang bercadar itu tak mau memberitahu namanya, maka mereka pun memanggilnya Iteh. Rombongan dari setiap warga kemudian berbaris untuk menyambut komandan dinasti Qin yang bernama Well. Xin yang kenal dengan Well pun berlari ke arahnya yang membuat semua orang terkejut bagaimana bisa seorang Xin bisa berteman dengan Well. Ya tentu saja karena jasanya di film sebelumnya. Well kemudian memberitahu Xin bahwa pasukan Wei telah membakar desa di dekat perbukitan Dakan. Mereka berjumlah 90.000 pasukan dan dipimpin oleh salah satu jenderal terbaiknya yaitu Jenderal Panglima Oh Geong. Sementara itu, Jenderal Baigong mulai mengatur strategi perangnya, di mana ia akan mengirim prajuritnya ke perbukitan untuk merebutnya kembali dari musuh. Kita kembali ke rombongan para warga, di mana mereka dihadapkan oleh komandan dinasti Qin bernama Pak Hosin yang akan mengatur barisan pertama dan kedua. Xin dan para warga lainnya lalu ditempatkan di barisan terdepan di mana mereka akan berperang lebih dulu untuk menghancurkan pertahanan musuh. Sementara itu di wilayah musuh, bawahan Jenderal Oh Geong bernama Jenderal Gong Yuan ditugaskan untuk mengatur barisan pertama dan kedua, sama halnya dengan Pak Hosin. Setelah semuanya siap, peperangan pun dimulai.
Shin yang bersemangat berlari paling depan dan menyerang barisan utama musuh dengan teknik kombinasi, yaitu teknik tenggul kopong dan teknik kocokan pedang. Meskipun para warga minim bela diri, tetapi mereka mampu menjatuhkan puluhan prajurit Wei dengan kekompakan mereka. Shin lalu melihat seorang komandan Wei yang berdiri di atas menara. Ia pun segera menuju ke arahnya dan berhasil mengakhirinya. Ketika pasukan warga berada di atas angin, tiba-tiba pasukan kuda kereta perang milik musuh datang. Pasukan kereta kuda itu dikerahkan untuk menyapu pergerakan pasukan warga. Salah satu prajurit lalu melapor ke Jenderal Baigong bahwa barisan terdepan diserang oleh pasukan kereta musuh. Di sini Jenderal Bagong tidak mau memberi bantuan dan tetap mengandalkan pasukan warga yang masih tersisa. Setelah pasukan kereta kuda pertama pergi, Shin dan warga lainnya yang masih hidup membuat gundukan mayat yang akan mereka gunakan untuk menghentikan pergerakan pasukan kereta kedua musuh. Gundukan mayat itu ternyata terbukti berhasil menjatuhkan puluhan kereta kuda musuh. Di istana kerajaan, Jenderal Chan Wenju yang kini menjadi penasihat kerajaan melaporkan kepada Raja Qin Muda bahwa pasukan warga hanya tinggal puluhan lusin saja. Mendengar laporan tersebut, Dayo dan Yinseng pun mulai khawatir dengan keadaan Shin. Apakah dia selamat atau masih selamat? Malam harinya, Shin dan dua lusin warga tersisa kemudian mencoba bersembunyi di balik batuan. Akan tetapi mereka ketahuan oleh pasukan musuh. Shin lalu minta rombongannya pergi, sedangkan dirinya akan menghadapi pasukan musuh sendirian. Ketika rombongan Shin pergi dan Shin bertarung sendirian, tiba-tiba ia dibantu oleh Iteh yang ternyata ahli dalam bertarung pedang. Gak cuma itu, Iteh juga ternyata memiliki ilmu pocong, di mana awalnya ia lompat-lompat seperti pocong dan kemudian menghabisi puluhan musuh dalam waktu yang sangat singkat. Namun sayangnya salah satu musuh membuka cadar Iteh yang akhirnya membongkar identitas Iteh yang ternyata seorang Kimochi. Karena musuh terlalu banyak, Kimochi pun mengajak Shin untuk melarikan diri dengan menjatuhkan dirinya ke sebuah jurang. Shin kemudian terbangun dengan luka yang sudah diobati oleh Kimochi. Di sini Shin sangat terkejut bagaimana bisa seorang Kimochi ikut berperang. Kimochi itu lalu mengatakan bahwa alasan dirinya ikut perang karena ingin balas dendam atas kematian kakaknya yang bernama Kiyosao, di mana kakaknya telah dibunuh oleh seorang perempuan yang berasal dari dinasti Wei. Shin lalu melihat mata Kimochi yang memiliki tatapan sendu, dan dari sinilah Shin mengetahui bahwa seorang Kimochi ini adalah seorang klan Chiyu yang pernah dikatakan oleh Yinseng. Si Kimochi kemudian memberitahu Shin bahwa Chiyu adalah nama klannya yang artinya klan kesedihan, sedang nama aslinya adalah Kyokai. Kyokai lalu menceritakan tentang masa lalunya di mana ia dibesarkan dan dilatih bertarung pedang di dalam klan kesedihan bersama kakaknya yaitu Kiyosao. Hingga pada suatu hari, klan kesedihan membuat ujian terakhir. Ujian itu berupa pertarungan membunuh sampai menyisakan beberapa orang saja, dan orang yang masih hidup itu akan dijadikan komandan klan kesedihan. Sebelum ujian dilakukan, Kiyosao bercerita kepada Kyokai bahwa setelah kita menyelesaikan ujian ini, dirinya akan pergi ke sebuah desa bernama Nara. Di sanalah Kiyosao akan mulai hidup baru, tertawa bebas, lalu menikah. Keduanya lalu tidur untuk mengisi tenaga. Namun keesokan harinya Kyokai bangun kesiangan karena dibius oleh Kiyosao. Ternyata Kiyosao sengaja melakukan ini agar adiknya bisa selamat tanpa mengikuti ujian. Kyokai kemudian melihat puluhan tubuh peserta ujian dan merasa senang karena kakaknya mungkin memenangkan pertarungan. Akan tetapi ternyata Kyokai menemukan tubuh kakaknya yang sudah tiada. Artinya pemenang ujian bukanlah Kiyosao. Kyokai menyadari bahwa yang membunuh kakaknya adalah musuh bebuyutan Kiyosao yang bernama Yurion. Dan kini Kyokai akan balaskan dendam kematian kakaknya.
言っておくが少年が弱かったわけじゃない。 Kyokai memberitahu Shin bahwa dirinya tidak boleh mati terlebih dahulu sebelum mengakhiri Yurion. Akan tetapi Shin malah memarahi Kyokai karena dia harus tetap hidup dan mewujudkan mimpi kakaknya, yaitu hidup bebas dan menikah. Kyokai. Keesokan harinya, Shin dan Kyokai bergabung kembali dengan rombongan warga tersisa yang bersembunyi di atas jurang. Mereka kemudian melihat pasukan musuh telah menghabisi barisan terdepan pasukan Qin. Salah satu warga menyarankan rombongan untuk melarikan diri, tetapi saran itu langsung ditolak oleh Shin yang malah memerintahkan mereka untuk menyerang salah satu bukit yang mana di atasnya terdapat Jenderal Gong Yuan. Shin dan lainnya lalu berlari menuju ke bukit tersebut, tetapi mereka dihadang oleh ratusan prajurit musuh. Penyerangan Shin akhirnya diketahui oleh Jenderal Gong Yuan yang memerintahkan 2.000 pasukannya untuk berjaga di tengah-tengah bukit. Sementara itu, Jenderal Baigong mendapati laporan bahwa puluhan warga telah mencapai kaki bukit tempat Jenderal Gong Yuan berada. Jenderal Baigong pun terkejut dan akhirnya memerintahkan barisan kedua dan ketiga yang dipimpin oleh Komandan Park Ho-shin untuk turun ke medan perang. Di tengah pertempuran, Park Ho-shin memimpin sebagian pasukan menuju ke rombongan Shin, sedang sisanya lagi tetap berada di daratan-daratan untuk menghabisi sisa pasukan musuh. Park Ho-shin akhirnya bertemu dengan Shin. Ia bangga kepada Shin yang sanggup membawa warga tersisa tanpa ada yang tewas. Mereka lalu bersama-sama menyerang 2.000 pasukan yang ada di tengah perbukitan. Di tengah pertempurannya, Komandan Park Ho-shin meminta Shin untuk ikut bersamanya menuju ke markas Jenderal Gong Yuan secara langsung. Tetapi Shin tidak enak dengan teman-temannya yang telah berjuang sampai sejauh ini. Mip Yong kemudian menyuruh Shin untuk ikut bersama komandan karena ini kesempatan Shin menggapai mimpinya. Mengetahui hal itu, Shin pun akhirnya memutuskan ikut bersama komandan dan meminta Kyokai untuk memimpin pasukan warga. Setelah Shin, Park Ho-shin dan prajurit lainnya pergi ke atas bukit, Kyokai berjuang mati-matian untuk melindungi rombongannya. Ia bahkan sampai kehabisan nafas hanya untuk menyelamatkan nyawa Mido. Shin dan Park Ho-shin akhirnya sampai di atas bukit. Akan tetapi mereka diserang oleh pasukan anak panah Komandan Huang. Anak panah tersebut berhasil mengenai tubuh Park Ho-shin, tetapi Park sangat tangguh dan tidak tumbang. Sedangkan Shin terus menangkis anak panah dari Huang sampai akhirnya Shin berhasil mencapai markas dan mengakhiri Komandan Huang. Ketika pertempuran jarak dekat terjadi, Komandan Park menghampiri Jenderal Gong Yuan dengan keadaan lemah. Jenderal Gong Yuan lalu dengan mudah menusuk pedangnya ke Komandan Park. Akan tapi ia membuat kesalahan karena Park memiliki kesempatan untuk mengakhirinya dengan sebuah belati. Komandan Park kemudian berteriak bahwa Jenderal Gong Yuan berhasil dikalahkan. Seketika itu juga semua prajurit musuh melarikan diri ke wilayahnya masing-masing. Sebelum meninggal total, Komandan Park Ho-shin lalu memberikan nasihat kepada Shin, yaitu jika kamu ingin memenangkan perang, makanlah kemangi. Setelah Komandan Park meninggal, Kyokai dan warga lainnya datang menemui Shin. Mereka lalu melihat ke arah balik bukit dan mendapati bahwa puluhan ribu pasukan musuh masih berbaris di bawah pimpinan Jenderal Oh Gyeong. Di waktu yang sama, semua orang dikejutkan dengan kedatangan Jenderal Langit Agung yang sudah pensiun. Dia adalah Wang Qi dari dinasti Qin, sosok jenderal yang menginspirasi Shin. Jenderal Agung Langit tersebut lalu naik ke bukit untuk menemui Shin dan memberitahu Shin bahwa dirinya hanya ingin melihat pemandangan dari atas bukit. Akan tetapi di balik kedatangannya, Jenderal Agung sebenarnya ingin melihat kemampuan Shin karena ia mulai menyukai keberanian Shin. Jenderal Langit Agung lalu memberikan sedikit pengalamannya, di mana dalam peperangan seorang jenderal yang kuat tidak hanya mengandalkan akal tapi juga insting. Insting itulah yang akan membawa seorang jenderal mencapai kemenangannya. Bersama dengan itu, Jenderal Baigong dan pasukannya berkuda mendatangi barisan musuh.
変化の機微を察し Jenderal Agung lalu mengatakan kepada Shin bahwa Jenderal Baigong sedang mengikuti naluri instingnya. Namun dalam perjalanan menuju ke barisan musuh, pasukan kereta berkuda musuh muncul mengepung pasukan Bagong. Shin kemudian meminta satu kuda kepada Jenderal Agung dan berencana turun ke medan perang membantu Jenderal Bagong. Setelah Jenderal Agung memberikan kudanya, Shin segera pergi menyusul Bagong. Dalam perjalanannya, Shin berhasil menyingkirkan beberapa pasukan kereta kuda yang membuat Jenderal Bagong terkesan dengan keberanian Shin. Sesampainya di barisan musuh, Jenderal Bagong menantang Jenderal Oh Geong untuk berduel sampai mati. Jenderal Oh Geong pun menujuinya dan perduelan antara kedua pun dimulai. Keduanya berkuda menuju ke arah satu sama lain sampai akhirnya Jenderal Bagong berhasil mengakhiri Geong dengan meneges tubuhnya. Kini, peperangan pun dimenangkan oleh pasukan Qin, sedangkan semua pasukan musuh kembali ke kerajaan Wei. Ketika rombongan warga hendak kembali ke kampung halaman, Shin menghampiri Kyokai yang ingin pergi berkelana. Keduanya lalu berpisah dan berjanji akan bertemu lagi di medan perang. じゃあな じゃあな。 Shin kemudian kembali ke istana kerajaan Qin di mana ia disambut oleh Raja Yinseng dan temannya Diao. Di sana Diao memberitahu Shin bahwa mulai sekarang dirinya akan membantu Raja Yinseng dalam mengatur rencana menyatukan wilayah Cina. 楽しみだな Keesokan harinya, Raja Yinseng dan para pejabat kerajaan menyambut kedatangan konselir kerajaan Qin, yaitu Lu Buai, yang baru saja berkunjung di negara tetangga. 民が喜んでおります Di sini, Lu Buai secara tiba-tiba memberi pertanyaan tentang dua penyusup di awal film yang ingin membunuh Yinseng. Yinseng pun tentu saja terkejut bagaimana Lu Buai tahu tentang dua penyusup tersebut. Yinseng lalu minta Lu Buai untuk mencari tahu siapa pelakunya, meskipun ia tahu bahwa mungkin pelakunya adalah Lu Buai itu sendiri. の顛末よろしく頼む Di adegan awal kredit, kita diperlihatkan Shin yang diantar oleh seseorang ke istana Jenderal Langit Agung. Shin memberitahu orang itu bahwa dirinya akan berguru dengan Jenderal Langit Agung, dan film pun bersambung. 固く握った